Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IMK atau interaksi manusia dan komputer, implementasi teks analis atau tugas analisis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rahmatul Hasanah dari Prodi S1 Sistem Informasi 19510018. Teks analis atau tugas analis. Teks analisis yaitu analisis tugas, suatu metode untuk menganalisis pekerjaan manusia. Apa yang dikerjakan, dengan apa mereka bekerja, dan apa yang harus mereka ketahui. Jadi, contohnya seperti apa saja tugas yang harus dilakukan dalam membersihkan rumah. Yang kedua yaitu proses untuk menganalisis pekerjaan, cara manusia melakukan pekerjaannya. Jadi, hal-hal yang mereka kerjakan, hal-hal yang mereka kenai, tindakan, dan hal-hal yang mereka ketahui. Yang ketiga yaitu keluaran dari analisis tugas ini berupa perincian dari tugas yang dilakukan manusia. Yang terakhir yaitu hal-hal yang mereka gunakan, rencanakan, dan urutan tindakan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas tergantung pada teknik yang digunakan. Yang kedua, perlunya teks analis. Jadi, alasan perlunya teks analisis yaitu untuk memasukkan elemen manusia secara langsung pada perancangan secara sistematis dan terbuka sehingga dapat diperiksa secara teliti. Yang ketiga, istilah-istilah dalam teks analisis. Yang pertama, external text. External text itu adalah suatu sasaran. Jadi, kondisi sistem yang ingin dicapai manusia. Yang kedua, internal text, yaitu tugas. Adalah himpunan struktur dari aktivitas yang dibutuhkan, digunakan, atau dipercaya sebagai hal penting untuk mencapai sasaran. Mencapai sasaran dengan menggunakan perangkat tertentu. Yang ketiga, action, yaitu suatu aksi. Adalah tugas yang tidak mengandung pemecahan persoalan atau komponen struktur terkendali. Yang terakhir, yang keempat, yaitu metode. Metode adalah suatu rencana. Jadi terdiri atas sejumlah tugas atau aksi yang disusun dalam suatu urutan. Maksud teks analisis atau tugas analisis. Yang pertama yaitu manual dan pengajaran. Jadi dalam manual pengajaran itu ada 3. Yang pertama, mengajarkan cara melakukan teks. Yang kedua, menyusun manual atau materi ajar. Yang ketiga, membantu user menjalankan sistem ke orang lain. Yang kedua, menangkap kebutuhan dan merancang sistem. Di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu memandu perancangan. 2. Membantu perancangan dalam memilih model internal. Yang terakhir, meramalkan penggunaan sistem baru. Yang ketiga, merancang antar muka detail. Dalam merancang antar muka detail juga ada 3. Ada 2. Yang pertama, mengklarifikasi tugas atau objek. Yang kedua, menghubungkan antara objek dan aksi atau disebut OOP. Yang terakhir yaitu manfaat teks analisis. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dengan menyederhanakan tugas-tugas kompleks. Jadi tugas yang lebih rumit biasanya memerlukan berbagai langkah yang berbeda. Hal ini dapat mempersulit diri kita sendiri untuk mengingat semua langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses. Jadi, teks analisis itu memecah prosedur yang paling rumit menjadi komponen yang paling mendasar atau yang lebih mudah.
Yang kedua, mengurangi kesalahan di tempat kerja. Jadi teks analisis itu membantu menyederhanakan proses kerja yang lebih sederhana dan mudah dimengerti, dapat membantu mengurangi kesalahan di lingkungan kerja. Dengan begitu, proses operasional dapat dimaksimalkan dengan baik. Yang ketiga, menemukan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Jadi, identifikasi mendalam dari tugas setiap posisi dapat membantu menemukan keterampilan dan sumber daya, seperti apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Kemudian, kita bisa menerapkan hasil temuan tersebut ke dalam program pelatihan atau pengembangan diri kita sendiri. Yang keempat, menemukan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan. Jadi, jika kita menemukan tugas yang sudah tidak bisa diperfungsi atau tidak bisa dipakai, maka kita bisa menambahkan atau mengatur ulang sebuah proses tugas dari pekerjaan tersebut agar lebih mudah atau lebih sesuai dengan tujuan kita. Yang kelima, membantu mengembangkan tugas yang mungkin lebih produktif. Jika terdapat sebuah tugas yang tidak memenuhi harapan teks analisis, dapat membantu kita mengembangkan proses baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Hierarchical Text Analysis. Yang pertama yaitu websitenya est.stimata.ac.id. Sudah mulai kita login est-nya, maka akan diarahkan ke password dan username-nya. Kedua, kita lihat sebaran mata kuliah. Yang ketiga, edit KRS-nya. Setelah itu, kita akan pilih semester, pilih mata kuliah, kemudian submit. Dan yang terakhir, kita print lembar KRS-nya. Kembali pada proses awal, itu kemudian kita logout. Ini adalah sekilas website Stimata. Dan kita login. Nanti setelah login, maka kita disuruh mengisi username dan passwordnya. Sini ada jadwal kuliah yang akan kita tempuh nantinya. Kedua yaitu sebaran mata kuliah, biodata mahasiswa. Nah, di sini kita lihat KHS-nya, kartu hasil studi semester kemarinnya. Kemudian salinan nilainya. Nah, yang terakhir ini kita lihat atau edit KRS yang akan kita ambil KRS yang akan kita tempuh. Yang terakhir kita logout atau submit. Dalam SSD-nya tidak bisa dibuka, maka saya hanya bisa memunculkan yang ini tadi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.